pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah Selamat pagi, lembut. harapan kami sehat dan sukacita. Kasih Sebelum kita memulai segala aktivitas pada satu hari ini, mari satukan hati pikiran untuk bersekutu dengan Allah. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, syukur dan terima kasih atas semua berkat kasih karunia yang kami rasakan. Hanya kuasa kebaikan-Mu lah yang selalu ada di dalam diri kami, di mana Allah masih memperbolehkan kami bangun dari tidur kami, menikmati berbagai berkat dan anugerah yang Allah berikan. Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami, karena itu kami selalu hanya berpengharapan kepada-Mu. Dan juga Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan, materaikan Roh Kudus-Mu buat kami mengerti dan mampukan kami berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarlah ya Allah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Senin 27 Februari 2023, yang tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 17. Demikianlah bunyinya. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian pembacaan firman Allah. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita dibenci orang atau saudara kita? Dan sebaliknya, kita membenci seseorang entah oleh sebab apapun itu? Kalau itu pernah, ya tidak usahlah lama-lama. Kita pelihara itu di dalam hati kita. Karena hal demikian tidaklah baik sebagaimana pengikut Kristus. Haruslah selalu hidup di dalam yang saling menerima. Ketidaksempurnaan setiap manusia yang pasti pernah melakukan atau menyampaikan kata yang kurang berkenan terhadap saudara kita, yang mungkin membuat dia sakit hati dan tersinggung. Tapi ingat, jika seseorang itu kita tegur agar dia tahu letak kesalahannya dan mau memperbaiki ke depan, itulah yang sangat indah. Karena hidup sebagai makhluk sosial harus saling peduli, saling menegur agar ke depan lebih baik dalam segala hal. Dalam nas renungan hari ini, khususnya satu pasal ini, hampir setiap ayat ada kata jangan. Artinya begitu banyak hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, katakan, dan di dalam pikiran agar kita bisa
mencapai hidup yang kudus di hadapan Allah. Perkataan jangan agar sebagai jemaah Allah benar-benar hidup dan berbuat sesuai kebenaran firman Allah. Dan Allah mau mengingatkan kita lebih taat dan tunduk aturan dan perintah yang dari Allah. Atau manusia itu harus hidup sesuai dengan sabda Allah yang takkan pernah bisa kita samakan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Sebagai makhluk kepunyaan Allah, hendaklah dalam perkataan dan dalam tindakan menyenangkan hati Allah dan sesama. Jangan membuat dirimu berdosa. Karena itu, sebagai manusia yang sudah memiliki kepunyaan Allah, menghidupi kekudusan yang diinginkan Allah, menjalin persekutuan yang baik di antara sesama, dan selalu ada komunikasi yang indah di dalam Allah, di dalam ibadah, di dalam pertemanan. Karena hidup kita adalah begitu berharga. Karena itu, hiduplah selalu di dalam koridor Allah, di antara sesama dan kepada Allah sekalipun. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kasih-Mu tidak berkesudahan selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau nyatakan kasih-Mu begitu besar lewat berkat-berkat berbagai macam yang kami terima dan rasakan. Kadangkala Tuhan, ketika ada saudara kami yang menyakiti kami membenci dia, bahkan kami bisa melakukan dosa. Tetapi terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami, agar kami mampu menegur dia demi kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau lah Bapa di surga campur tangan dalam seluk-beluk kehidupan seluruh jemaah-Mu. Engkau Tuhan memberi keluar atas masalah, menopang yang lemah. Begitu banyak Tuhan yang dalam keadaan sakit, mulai dari anak-anak sampai dewasa yang tua. Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Juga anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam studi pekerjaan, lindungi mereka, jauhkan mara bahaya. Juga yang berulang tahun perkawinan, biarlah Tuhan semakin terjalin cinta kasih antara seorang ayah dan ibu. Yang berulang tahun bertambah umur, biar Kau tambahkan sukacita, dan biarlah semakin baik rezeki dan kesehatan ke depan. Ya Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyadari Tuhan, keterbatasan kami begitu banyak dosa-dosa. Mohon ampunkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Shalom. Kita selalu bersuka cita dan merasakan kasih Tuhan.